Di pertemuan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang isomorfisma. Masih ingat apa itu isomorfisma? Halo? Pemetaan satu-satu pada. Pemetaan dari grup ke grup, ya toh? Nah, gitu. Itu berarti genusnya. Jadi homomorfisme adalah pemetaan ya. Pemetaan dari grup ke grup yang bersifat satu-satu, kemudian pada, terus preserve operation atau mengawetkan operasi. Apa arti mengawetkan operasi? Dioperasikan dulu baru dipetakan, hasilnya akan sama kalau dipetakan dulu baru dioperasikan ya. Nah, itu pengertian isomorfisma di review sejenak. Jadi kalau saya punya G dan H itu grup, di G dengan operasi bintang, kemudian H dengan operasi bundaran misalnya adalah grup, kemudian F ini dari G ke H, ini adalah pemetaan. Nah, gitu ya. Kemudian F ini disebut isomorfisma. Tapi lengkapnya adalah isomorfisnya grup jika ada tiga salah satu, F-nya itu satu-satu, dua F-nya itu pada, dan ketiga preserve. Preserve itu berarti F, X, bintang Y akan sama dengan Fx bundaran Fy. Ini berlaku untuk semua Xy di G ya. Nah, ini. Kemudian kalau kita lihat, walaupun kita tidak punya grup sebagai pemetaan, sifat 1, 2 ini built-in ya. Itu berkaitan langsung dengan pemetaan. Jadi pada saat kita berbicara pemetaan dari himpunan ke himpunan. Jadi grup itu kan merupakan himpunan ya sebelum diberi operasi ya. Jadi kalau kita hanya berbicara sebagai pemetaan, sifat 1, 2 itu otomatis sudah ada ya berkaitan dengan sifat pemetaan. Nah, baru sifat ketiga itu muncul setelah kita punya grup ya. Kalau nggak punya grup, nggak ada operasi, sifat 3 itu nggak ada artinya ya toh? Nah, oleh karena itu nanti ke dalam pembahasan grup, sifat 3 ini yang esensi gitu ya. Nah, yang ini dianggap ikut dengan pemetaan ya. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan selanjutnya sifat 1, 2 tidak harus ada misalkan ya. Nah, jadi kita hanya memperhatikan preserve operation saja. Nah, kalau sifat 1 dan 2 tidak harus, nah, kita hanya punya sifat 3 yang diharuskan. Nah, itulah kita sebut dengan homomorfisme. Jadi homomorfisme itu adalah apa? Pemetaan dari grup ke grup yang mengawetkan operasi gitu aja ya. Berarti syarat 1, 1 dan padanya kita abaikan ya. Nah, dengan demikian isomorfisme merupakan homomorfisme yang 1, 1 dan pada ya. Makanya kalau Anda membaca buku yang strukturnya membahas homomorfisme terlebih dahulu, isomorfisme didefinisikan berdasarkan homomorfisme ya. Homomorfisme yang bersifat 1, 1 pada baru disebut isomorfisme ya. Kalau di bukunya kalian karena ada motivasi untuk awal, isomorfisme dibahas lebih dahulu ya. Itu enggak masalah ya. Yang penting kita bisa menghubungkan antar konsep gitu ya. Jadi konsep homomorfisme dan isomorfisme. Nah, di sini berarti ada 3 sifat ya yang esensial berkaitan dengan isomorfisme. Jadi kalau sifat 3 yang diharuskan merupakan homomorfisme. Kalau 3 digandeng dengan 1, 2, berarti 1, 2, 3 itu namanya isomorfisme. Tapi kalau 3 digandeng dengan 2, hanya pada saja itu namanya, sudah baca? Epimorfisme. Kalau 3 digandeng dengan 1, monomorfisme ya. Nah, jadi epimorfisme itu adalah homomorfisme yang bersifat pada, monomorfisme itu adalah homomorfisme yang bersifat 1, 1, dan isomorfisme adalah homomorfisme yang bersifat 1, 1 dan pada. Itu akhirnya kita punya
beberapa nama ya. Ada homomorfisma, epimorfisma, monomorfisma, dan isomorfisma. Masing-masing ya. Jadi ini definisi homomorfisma saya kira hanya diturunkan dari definisi isomorfisma dengan menghilangkan keharusan satu-satu dan pada. Nah, contohnya banyak ya, di buku juga ada. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama adalah pemetaan konstan, semua unsur di G dipetakan ke identitasnya H ya. Nah, tuh. Jadi kalau kita lihat di sini, di situ E ya, sebut E. E itu dari G ke H, mana semua unsur di X dipetakan ke EH untuk semua X di G. Nah, jadi ini kalau kita ilustrasikan begini ya. Nah, ini G, ini H, ini identitasnya. Semua unsur di sini dipetakan ke satu titik ya, ke satu unsur. Ya. Nah, ini masih punya ada kemungkinan unsur yang lain ya. Nah, gitu. Jadi semua unsur di G dipetakan ke satu unsur yang berupa identitas. Nah, ini tinggal membuktikan saja bahwa kalau saya ambil X dan Y di G, kita lihat bahwa E, X, Y, itu apapun X dan Y dipetakan ke identitas. Nah, identitas itu sebenarnya kan identitas dikalikan identitas. Jadi ini akan sama dengan EX, Y, gitu ya. Nah, jadi pemetaan yang membawa semua unsur di G ke dalam satu titik yaitu identitas, itu adalah merupakan homomorfisme. Tapi kalau Anda lihat, kalau dia konstan tidak ke identitas, nanti Anda bisa melihat itu bukan suatu homomorfisme ya. Oke. Ini contoh yang trivial yang mungkin bisa ya. Contoh kedua, ini sudah kita bicarakan di isomorfisme, pemetaan identitas ya. Jadi X ke X ya, untuk semua X di G, itu merupakan isomorfisme, kemarin sudah kita lihat ya. Itu satu-satu pada dan mengawetkan operasi otomatis, dia merupakan suatu homomorfisme ya. Jadi kalau isomorfisme pasti homomorfisme belum tentu isomorfisme ya. Oke. Nah, ini dari Z ke Zn sering disebut dengan pemetaan natural, unsur X dipetakan ke kelasnya X ya. Nah, ini membuktikan, yang jelas ini tidak satu-satu ya. Karena sebagai contoh kalau Z5 saja, nah 1 dipetakan ke kelasnya 1, 6 juga ke kelasnya 1 ya. 1 dan 6 kan beda kan ya. Nah, itu sudah. Jadi ini bukan isomorfisme. Jadi jelas ini merupakan contoh homomorfisme, bukan isomorfisme, termasuk yang satu tadi ya. Satu tadi jelas tidak satu-satu ya. Kalau G-nya isinya lebih dari satu ya. Nah, ini Z ke Zn. Nah, X dipetakan ke kelasnya X ya. Nah, ini saya kira bukti homomorfismenya dengan menggunakan definisi operasi tambah yang ada di Zn ya. Nah, jadi kalau ini operasinya kan tambah ya. Z dan Zn itu kalau sebagai grup. Jadi kalau saya ambil X dan Y itu di Z. Nah, kita lihat X ditambah Y kalau dipetakan akan sama dengan kelas ya, sesuai dengan definisi. Ini berarti kelasnya dari X tambah Y ya. Nah, kemudian sesuai dengan definisi operasi tambah di kelas ya, di Zn, ini akan sama dengan kelas X ditambah kelas Y ya. Nah, kemudian ini akan sama dengan peta dari X ditambah peta dari Y ya. Jadi ini merupakan suatu homomorfisme ya. Oke. Nah, mungkin contoh berikutnya saya coba sebagai soal.
Nah, ini ya ada 4. Yang nomor 1, ya, ini pemetaan dari Z ke Z, Gx sama dengan 2X. Ya. Ya. Ini rumusnya atau bukan? Kenapa tidak? Loh, operasinya apa? Kalau terhadap kali Z itu bukan grup ya. Nah, di sini operasinya tambah ya. Nah, misalnya homomorfisme. Tinggal melihat bahwa di sini ya, G dari X ditambah Y kan sama dengan 2X tambah Y. Itu kan sama dengan 2X ditambah 2Y. Nah, 2X itu adalah GX, 2Y juga GY. Berarti sama dengan GX ditambah GY ya. Jadi ini preserve ya. Yang penting preserve aja. Tapi ini nanti bukan isomorfisme karena tidak pada, ya toh? Ya, tidak pada karena ada unsur di Z sebagai kodomain tidak punya prapeta. Contohnya 1 ya. 1 ya. Kalau kita mau mengcounter tidak kan baik counter example ya. Nah, 1 itu nggak punya ya prapeta. Karena 2X sama dengan 1 itu nggak ada X-nya di Z kan ya. Nah, itu. Ya. Ya. 2X sama dengan 1 enggak ada solusi kalau di Z ya. Oke. 1 saya kira nggak terlalu susah. Nah, sekarang yang nomor 2. Kemarin kita punya pemetaan semacam ini itu dari R terhadap operasi tambah ke R plus dengan operasi kali ya. Itu merupakan isomorfisme ya kemarin ya. Contoh ya. Masih ingat? Ya, jadi kemarin kalau pemetaannya dari R dengan operasi tambah, kemudian R plus operasi kali, ya. Nah, itu merupakan isomorfisme ya kemarin sudah kita buktikan ya, isomorfisme. Dengan pemetaannya 2 pangkat X. Nah sekarang kalau kita modifikasi domain dan kodomainnya pemetaannya tetap. Nah, kita apakah masih mempunyai homomorfisme? Kalau isomorfismenya jelas enggak, ya. Kenapa? Karena ini prapeta kalau dibalik, kalau di sini bukan X-nya bukan perpangkatan dari 2 log dari basis 2 yang bulat gitu ya. Di sini enggak ada, ya toh? Ambil contoh kalau di sini 10 saja. Kan nggak ada 2 pangkat X sama dengan 10, X-nya apa? Kalau X-nya bulat kan? Ya, itu ya. Berarti ini tidak pada ya. Jelas ya? Tidak pada. Memang kan membuat tidak pada itu ambil unsur di sini tidak punya prapeta ya, tidak punya di sini. Nah, prapeta ya. Prapeta itu ya kalau di sana namanya peta ya. Nah, kalau dibalik dicari yang di domainnya itu namanya prapeta ya. Prapeta, pre-image ya. Nah, dari bahasa Inggrisnya. Nah, kalau di domainnya kemarin real ada, ya toh selalu ada, ya toh. Nah, kalau kita punya 10, ada 2 pangkat X sama dengan 10, ya toh. Yaitu 2 log 10, ya toh. 2 log 10 itu real, ya toh. 2 log 10, ya. Kemarin waktu mencari prapeta kan menggunakan log, ya. Nah, tapi kalau di Z, nah 2 log 10 bukan anggota Z kan. Nah, itu ya. Nah, jadi ini jelas bukan isomorfisme. Karena salah satu sifat isomorfisme nggak terpenuhi. Nah, tapi apakah pertanyaannya masih homomorfisme gitu ya? Preserve. Ya, tinggal buktikan aja ke preserve ya. Nah, kalau diambil 2 unsur di Z, ya. Jadi kalau saya punya X, Y di Z, jadi apa itu simbolnya G ya. G X tambah Y, berarti 2 pangkat X tambah Y, 2 pangkat X, 2 pangkat Y. Nah, ini masih ada ya di R. Nah, ya, nggak masalah. Ini adalah dari GX kali GY ya. Nah, jadi ini masih preserve jadi homomorfisme. Oke. Oh, ini pertanyaan nomor 1. Kalau saya ganti
ini R plus terhadap plus C kali. Nah, grup enggak? Nah, jadi nomor 1 itu dimodifikasi soalnya ya. Untuk nomor 1 aksen, yaitu adalah saya buat G-nya dari R plus ke R plus. Jadi operasinya adalah kali ya. Kalau tambah bukan grup jelas ya, karena nggak ada nolnya ya. Nah, kali. Nah, tetap definisinya adalah GX sama dengan 2X. Nah, pertanyaannya apakah GX masih merupakan homomorfisme? Bukan. Kenapa bukan? Bagaimana? Ya, kenapa? Karena ini ya, coba disampaikan ya. Bisa nggak berargumentasi dengan bahasa lisan gitu ya? Masa harus tulis terus? Nah, lu bagaimana ya? Lu ngerti tapi nggak bisa menyampaikan ya? Bahaya itu ya. Seperti Anda cinta pada seseorang, nggak disampaikan. Kan nggak ngerti ya orang lainnya. Iya, repot. Setelah disabet orang, baru ngomong ya. Nah. Telat. Telat. Sini sudah nunggu-nunggu telat. Ada yang lain ya oke aja. Oke, gimana? Nah, ingat kalau homomorfisme itu syaratnya kan untuk semua ya. Nah, berarti kalau tidak berarti ada ya yang tidak diawetkan. Namanya ada mesti by counter example. Ini loh barangnya gitu ya. Nah, contohnya kita ambil misalnya 2 dan 3 gitu ya. Nah gitu. Iya, kalau mau mengcounter, kalau definisinya itu berlaku untuk semua, mengingkari kan berarti ada yang tidak. Toh? Nah gitu. Ya, ingat logika ya, ini semester 1 ya. Nah, jadi ingat, ingkaran dari semua berlaku sesuatu, ada yang tidak berlaku, betul ya? Nah itu. Berarti di sini kita ambil, misalkan X dan Y, itu ambil 2 dan 3 ya. Kita punya 2, 3 itu anggota R+, berarti anggota domain ya. Kita hitung, G2 itu adalah 2 kali 2, 4. G3, berapa? 2 kali 3, 6. Kemudian G2 kali 3, G6 sama dengan 2 kali 6, 12. Jadi sini kita lihat bahwa G2 kali 3 sama dengan 12, itu tidak sama dengan 4 kali 6. Tuh. Yang ini G2, G3. Berarti kesimpulannya G2 kali 3 tidak sama dengan G2 kali G3, gitu kan? Nah, kalau ada yang tidak memenuhi, ada saja satu pasang saja, yaitu barang 3 sudah gugur, ya toh? Nah, gitu. Jadi nanti kalau berargumentasi lihat ya, kalau syaratnya berlaku untuk semua, berarti ada yang tidak, gitu ya? Nah, gitu. Ya, jangan Anda membuktikan bahwa 2X tidak sama, 2XY tidak sama dengan 2X kali 2Y ya. Itu ada yang sama ya nanti ya. Kalau diambil X dan Y-nya 0. Tapi di R plus nggak ada nolnya ya nanti kalau kasus 0 ya. Oke, itu modifikasi dari soal nomor 1 biar ada contoh yang tidak gitu ya. Terus yang nomor 2 tadi sudah, nomor 3. Nah, kalau semacam ini harus hati-hati, kadang kita hanya konsentrasi pada preserve-nya saja. Nah ini, ingat, domainnya isinya berupa koset, atau berupa kelas, ya toh? Nah ingat, koset atau kelas, itu ada kemungkinan unsur yang berbeda menghasilkan kelas yang sama, ya toh? Padahal di sini definisinya kan hanya tergantung unsur X, ya. Jadi artinya ada kemungkinan kelas X sama dengan kelas Y, dengan X tidak sama dengan Y kan? Nah nanti apakah kelas 2X tetap sama dengan kelas 2Y, gitu kan? Nah gitu ya. Itu namanya well defined ya. Ingat, kalau
yang meragukan seperti itu contohnya kalau domainnya berisi kelas, berisi koset ya. Koset kan demikian juga ada kemungkinan unsur yang berbeda menghasilkan koset yang sama. Nah itu well defined mutlak dibuktikan ya toh. Berarti kalau kita punya dua unsur di domain sama, apakah petanya sama gitu ya. Nah, itu jadi yang pertama harus curiga dulu pemetaannya gitu ya. Apakah pemetaannya well defined atau tidak. Nah, berarti yang pertama kita buktikan bahwa itu well defined ya. Nah, sekarang kita ambil dua unsur di domain, misalnya kelas X sama dengan kelas Y. Ya. Misalkan kita punya X, Y itu berada di Z6 dan kelas X sama dengan kelas Y. Nanti yang akan ditunjukkan apakah petanya itu sama gitu ya. Nah gitu ya. Nah sekarang karena ini sama, ya, apa kesimpulan kita? Nah, X sama dengan kelas Y, maka apa hubungan X dan Y? Ya, apa berarti? Ya, X kongruan dengan modul 6 berarti X dikurangi Y kelipatan 6 atau habis dibagi 6. Betul? Jadi di sini 6 membagi X min Y. Nah, sekarang lihat. Kita mundur ya tujuannya ya. Nah, itu kalau mencari ide itu mundur ya. Ini fakta yang sudah kita punyai. Nanti kita hubungkan dengan yang mau dicari. Kita membuktikan petanya itu sama dengan, berarti kan di situ kelas 2X sama dengan kelas 2Y. Ini kita lihat di buram ya. Ini artinya apa? 6 membagi selisih ini kan. Berarti 6 harus membagi 2X dikurangi 2Y. Atau ini dengan kata lain 2X dikurangi 2Y itu harus kelipatan 6. Misalnya 6 kali sesuatu. Nah, gitu kan? Ya. Nah, terhubung nggak dengan sini ya? Nah, sekarang lihat dari situ, ini artinya kan 6 kelipatan X dikurangi Y kelipatan 6. Berarti X dikurangi Y 6 kali sesuatu. Nah, ya nanti dihubungkan gitu ya. Nah, dari sini tulis misalnya X dikurangi Y sama dengan 6 kali K. Nah, untuk suatu K di Z. Nah, sekarang tinggal mengalihkan 2 toh ke sini. Berarti 2X dikurangi 2Y sama dengan 6 dikalikan 2K, betul? Ya. Berarti 6 membagi ini kan? Karena 6 kali sesuatu sama dengan ini. Nah, jadi 6 membagi 2X dikurangi 2Y. Jadi kesimpulan kita kelas 2X sama dengan kelas 2Y. Berarti peta dari 2X sama dengan peta dari 2Y. Nah, ini berarti bukti well defined ya ini ya. Ini mutlak karena kita bekerja dengan kelas ekivalen yang ada kemungkinan unsur berbeda menghasilkan kelas yang sama ya. Nah, berarti kalau pemetaannya sudah, tinggal membuktikan preserve-nya ya. Preserve. Mengawetkan operasi. Ya, tinggal kita lihat kalau saya punya kelas X, kelas Y itu berada di Z6, kita hitung saja sekarang. Dari kelas X ditambah kelas Y, ini menurut definisi kita sederhanakan yang dalam kurung terlebih dahulu, peta dari kelas X ditambah Y, menurut definisinya, ini adalah kelas dari 2 kali X tambah Y. Nah, ini akan sama dengan 2X ditambah 2Y, sesuai dengan definisi operasi tambah, kelas 2X ditambah kelas 2Y.
Jadi peta dari kelas X ditambah peta dari kelas Y, ya. Nah, gitu. Jadi ini preserve-nya, ya. Jadi dengan demikian 3 itu merupakan contoh homomorfisme. Pertanyaannya 3 itu isomorfisme bukan? Bukan. Yang jelas apa? Tidak satu-satu. Ya juga tidak pada, ya toh? Nah, membuktikan tidak pada, cari aja image-nya, ya toh? Kalau image-nya tidak sama dengan kodomain, ya selesai, ya. Image-nya itu isinya cuma kelas 0, kelas 2, kelas 4, ya. Nah, ya. Jadi kalau hingga itu saya kira cukup membandingkan antara image dan kodomain mudah, ya. Kalau hingga, ya. Kalau kita cari image, ya. Image itu peta, ya, dulu kan dalam bahasa Indonesia itu kalau di SMA itu peta, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia image. Image-nya ini kita lihat, ya. Di situ ya kita operasikan aja, kita petakan aja semua anggota domain, ya. Hasilnya apa? 0 ke 0, 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 0, ya kan? 4 ke 2, terus 5 ke 4, ya. Berarti image-nya cuma 0, 2, 4, ya. Nah, kelas 0, kelas 2, kelas 4. Ya, karena di sini image-nya tidak sama dengan Z6, ya. Nah, berarti tidak pada. Jadi coba ora podo. Tidak pada. Nah, ini juga tidak satu-satu kan, ya. Dan Anda punya 0, kelas 0 itu kan tidak sama dengan kelas 3, ya toh? Petanya sama, ya. Nah, itu berarti ada 2 unsur berbeda di domain, petanya sama, berarti tidak satu-satu, ya. Ini juga contoh yang tidak pada, tidak satu-satu, tapi dia masih homomorfisme. Nanti nomor 4 hampir sama. Nih, nanti silakan dibuktikan prosedurnya sama dengan nomor 3, ya. Ya. Oke, itu contoh yang diangkat. Nah, ini tadi penamaan saja, ya, yang tadi sudah saya sebutkan, monomorfisme, epimorfisme, dan isomorfisme. Pemberian nama, biar mudah. Daripada menyebut homomorfisme yang bersifat satu-satu, gitu kan, ya. Monomorfisme, gitu kan, lebih singkat. Oke, nah ini. Ini sifat ini sebenarnya sudah kita buktikan di isomorfisme. Kemudian kita flashback. Sewaktu membuktikan sifat ini, kita tidak menggunakan sifat satu-satu dan pada, ya toh? Nah, jadi sifat isomorfisme kalau dalam proses pembuktiannya tidak menggunakan satu-satu dan pada, akan tetap berlaku pada homomorfisme, ya. Gitu. Kalau namanya memperumum sifat, ya. Jadi akhirnya ini buktinya persis yang ada di bukti di isomorfisme, ya. Nanti silakan dibuka kembali. Hanya tinggal menulis ulang, ya. Kalau buktinya tidak menggunakan satu-satu pada, berarti persis langkah-langkahnya. Nah, sekarang ada istilah baru yang kita sebut dengan kernel, ya. Kernel dalam homomorfisme itu adalah anggota domain yang dipetakan ke identitas, ya. Domain yang dipetakan ke identitas. Nah, contohnya ini tadi, ya. Ini kalau kita punya yang ini tadi, ya. Ini tadi kan kelas 0 dipetakan ke kelas 0, ya, yang ini, ya. Kelas 1 ke kelas 2. Kelas 2 ke kelas 4. Kelas 3 ke kelas 0. Kelas 4 ke kelas 2. Nah, kelas 5 ke kelas 4. Nah, di sini identitasnya kan 0 yang kanan, ya. Jadi di sini anggota kernelnya adalah 0, 3, ya. Ya, gitu, ya. Yang dipetakan ke. Jadi di sini kalau kita lihat kernel dari ini adalah isinya
kelas 0, dan kelas 3. Ya. Nah, itu. Jadi anggota domain yang dipetakan ke identitas itu adalah kernel, ya. Teman-teman dari ITB dan UGM itu sering menerjemahkan kernel itu inti, ya. Nah, jadi nanti kalau Anda baca buku terbitan orang Aljabar dari ITB itu sering pakai inti, ya. Inti dari inti dari homomorfisme kernel, ya. Dengan demikian, sesuai dengan definisi, kernel itu pasti subset dari G, ya. Ya, ini dari definisi. Yang kedua, karena kita punya tadi identitas pasti dipetakan identitas, berarti identitas itu pasti anggota kernel. Nah, berarti ada kernel subset dari domain. Yang kedua, kernel tidak kosong. Nah, ada kemungkinan kernel menjadi subgroup karena sudah memenuhi tidak kosong dan subset. Jadi ada kemungkinan kernel itu nanti adalah subgroup dari domain, ya. Nah, tinggal meneruskan satu langkah lagi mau pakai one step atau two step, ya. One step atau two step. Nah, jadi dari definisi kita dapatkan sekali lagi bahwa kernel itu himpunan bagian dari domain. Kemudian dari fakta teori sebelumnya bahwa identitas dipetakan ke identitas, berarti identitas di G, ya, itu pasti anggota kernel, ya. Berarti kernel tidak kosong, ya. Berarti kita sudah punya dua fakta, tinggal meneruskan, ya. Jadi kalau di situ kita punya F itu dari G ke H itu homomorfisme. Nah, jadi kita punya fakta yang pertama, kernel F itu subset dari G. Itu langsung kita baca dari definisi. Ini keterangannya dari definisi, ya. Yang kedua, karena kita punya F identitas dari G itu sama dengan identitas H, ya. Ini sudah kita punya. Jadi di sini EG pasti anggota kernel F. Jadi kernel F tidak sama dengan himpunan kosong, ya. Nah, sekarang kita buktikan dia subgroup dengan menggunakan one step test, ya. Nah, yang ketiga kita ambil X, Y anggota kernel F yang akan ditunjukkan X, Y inverse anggota kernel F. Nah, untuk menunjukkan X, Y inverse anggota kernel F, ya dipetakan saja ke F. Dipetakan oleh F, nanti hasilnya identitas. Kalau hasilnya identitas berarti dia anggota kernel, ya. Kita lihat. F dari X, Y inverse, karena homomorfisme berarti preserve, Fx, F, Y inverse, ya. Kemudian Fy inverse akan sama dengan Fy diinversekan, betul, ya? Ya, karena kita punya sifat sebelumnya juga preserve inverse, ya. Jadi sama dengan Fx, nah Fy diinversekan, gitu, ya. Nah, efeknya apa? Karena X anggota kernel, berarti Fx-nya adalah identitas. Fy-nya juga identitas, dia kan anggota kernel. Berarti identitas inverse. Hasilnya adalah identitas. Nah, karena peta dari X, Y inverse adalah identitas, jadi X, Y inverse anggota kernel, ya. Menurut one step subgroup test, ya, kita punya kernel merupakan subgroup dari G, ya. Nah, pertanyaan berikutnya masih dilanjutkan, kalau kita punya subgroup, normalkah dia, gitu kan, ya? Nah, ya. Kalau kita punya subgroup normal, apa keuntungannya? Kemarin tuh kita punya grup faktor, ya. Nah, grup faktor.
subgrup faktor ya. Kalau kita punya. Nah, pertanyaan berikutnya kita jawab dulu, apakah kernel F itu normal? Masih ingat cara membuktikan normal? H itu subgrup normal dari G jika yang praktis saja kalau pembuktian, yang terakhir ya, yang apa? A atau G ya, G, H, G inverse anggota H untuk setiap G di G, H di H, betul? Nah, itu cara membuktikan normal yang praktis ya, sifat yang ekivalen ya. Berarti saya ambil unsur di G dan ambil unsur di H sembarang. Hanya ambil G di G dan X saja di saya. X di kernel F sebarang. Yang akan ditunjukkan G, X, G inverse anggota kernel F ya. Sekali lagi, menunjukkan ini anggota kernel, ya hitung saja. Ini dipetakan oleh F, hasilnya identitas atau bukan, gitu ya. Nah, jadi F, G, X, G inverse, karena ini preserve operation, berarti F, G, F, X, F, G inverse. Ya. Ini kita ubah dulu, F, G, F, X, F, G inverse kan. Ya. Jadi ini Fg, Fx-nya apa? X-nya kan di kernel identitas. Nah, Fg, identitas, Fg inverse, hasilnya identitas. Nah, ya, jadi kesimpulan kita G, X, G inverse, anggota kernel. Nah, berarti karena kita mengambil G dan X ya di sini sembarang, berarti ini kesimpulannya berlaku untuk sembarang, jadi normal kan? Ya. Di sini kesimpulan kita kalau kita punya homomorfisme, kernel merupakan subgrup normal dari domain. Ya. Nah itu subgrup normal. Jadi tidak hanya sekedar subgrup ya. Tapi nanti peta image ya, kita hanya bisa menunjukkan dia subgrup dari codomain, tidak harus normal ya. Kalau peta ya, image ya, nanti bisa Anda coba tunjukkan. Image itu subgrup dengan cara yang mirip ya. Nanti image F itu subgrup dari di situ berarti H ya. Nanti bisa tunjukkan. Tapi nggak harus normal ya kalau image. Nah, menurut teori kemarin, nanti kita akan punya G dibagi kernel ya. Nah, ini ya. Nanti akan kita diskusikan pekan depan itu ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan teorema isomorfisme. G domain dibagi kernel itu nanti ya. Itu nanti. Nah, di sini saya mempersiapkan bahan untuk pekan depan ya. Nah, sampai di situ itu adalah sifat penting dari homomorfisme. Ya. Nah, tapi sifat yang lain, ini satu sudah ya, yang ini. Nah, kita coba perhatikan beberapa homomorfisme tadi yang kita punyai. Kita bisa tapi ilustrasi ini dulu ya, sebelum kedua nanti. Ini kita bisa ambil beberapa contoh. Kemarin kita sudah membuktikan bahwa apa itu? Oh, nanti aja lah. Setelah itu sekalian di buku nanti contohnya banyak ya. Nanti kita sekalian aja biar nggak terputus. Kita selesaikan dulu aja lah. Nah, kita perhatikan beberapa homomorfisme yang kita punyai tadi. Kita lihat kernelnya. Pertama, yang tadi dari Z ke Z, yaitu 2X ya. G tadi dari Z ke Z, 2X. Itu Anda lihat kernelnya isinya apa? 0. Yo. 0 ya. 0 saja kan? Nah, dia kan bersifat satu-satu kan? Nah, ini nanti sumber inspirasi untuk ini ya.
bahwa suatu pemetaan itu bersifat satu-satu jika kernelnya hanya identitas saja. Nah, itu ya. Anda bisa cek lagi yang punya yang satu-satu lagi gitu ya. Nanti kernelnya adalah. Jadi nanti teorema yang kedua ini yang berkaitan dengan kernel nanti bisa dipakai untuk menunjukkan satu-satu. Jadi menunjukkan satu-satu selain menggunakan sifat petanya sama, kita tunjukkan unsurnya sama, nanti bisa juga dengan menghitung kernelnya. Kadang-kadang menghitung kernel jauh lebih mudah daripada menunjukkan satu-satu secara prosedural kan ya. Nah, kayak ini langsung tadi yang dari Z6 ke Z6 itu karena kernelnya isinya 0 dan 3, berarti tidak 0 saja, berarti langsung tidak 1, cukup dilihat dari kernelnya ya. Nah, karena ini jika. Jadi sifat ini nanti sangat penting karena untuk melihat satu-satu atau tidak suatu homomorfisme cukup dilihat kernelnya saja. Nah, ini karena jika berarti buktinya harus bolak-balik ya. Tuh, yang kedua. Atau ada yang sudah membuktikan? Ini sifat penting karena ini bisa dipakai sebagai tools untuk membuktikan apakah suatu homomorfisme itu satu-satu atau tidak dengan cara melihat kernel ya. Itu cara lain melihat satu-satu. Jadi kernel EG, kernel F itu sama dengan identitas G saja jika dan jika F-nya satu-satu. Jadi F tadi dari G ke H. Ya. Bukti yang ke kanan. Nah, standarnya kalau kita mau membuktikan satu-satu, berarti ambil dua unsur, petanya sama, kita tunjukkan unsurnya sama ya. Di yang ke kanan diketahui kernelnya identitas saja. Yang akan ditunjukkan F-nya satu-satu. Nah, misalkan kita punya X dan Y anggota G dengan Fx sama dengan Fy, gitu ya. Yang akan ditunjukkan X sama dengan Y, gitu prosedurnya. Kita lihat dari Fx sama dengan Fy, akibatnya pada sini Fx dikalikan Fy inverse sama dengan identitas ya. Betul? Karena kita punya ini Fx sama dengan Fy, maka Fx dikalikan Fy inverse sama dengan identitas. Ini berarti ini kan sama dengan Fx, ini Y-nya inverse di dalam ya. Jadi Fx, Fy inverse sama dengan identitas. Yang ini akan sama dengan Fx, Y inverse, betul? Fx, Y inverse anggota identitas, jadi X, Y inverse anggota kernel. Betul? Ya. Karena kernelnya isinya cuma identitas saja, ya, berarti ini harus sama dengan identitas. Kalau X, Y inverse identitas, jadi X sama dengan Y. Ya. Bukti selesai. Ya. Jadi di sini yang ke kanan, kalau kita punya kernel isinya identitas saja, maka F-nya satu-satu. Sebaliknya, ya, kalau F-nya satu-satu, apakah kernel F isinya hanya identitas saja? Ya, yang jelas identitas G pasti anggota kernel kan? Nah, apakah ada yang lain apa tidak gitu kan ya? Nah, kita akan menunjukkan tidak ada yang lain. Berarti kalau ambil sembarang unsur di kernel, tunjukkan dia selalu identitas gitu ya. Gitu cara menunjukkan ya. Ke kiri berarti ambil sembarang unsur di kernel, tunjukkan dia sama dengan identitas. Gak ada yang lain lagi kan berarti? Nah gitu. Prosedur pembuktian yang ke kiri.
Misalkan F-nya 1, 1. Yang akan ditunjukkan kernel F itu isinya adalah, nah, kalau saya ambil X anggota kernel F, akan ditunjukkan X-nya sama dengan identitas, gitu kan ya? Jadi nggak ada yang lain lagi kan? Ambil sembarang unsur di kernel, dia sama dengan identitas. Berarti menunjukkan kernel nggak punya anggota lain selain identitas. Oke. Sekarang karena X anggota kernel, maka kita punya apa? Fx sama dengan identitas H. Padahal dari teorema sebelumnya kita tahu identitas H itu sama dengan F identitas G. Betul? Nah, jadi kita punya Fx sama dengan identitas H sama dengan F, E, G. Betul? Fx sama dengan F, E, G. Padahal F-nya 1, 1. Berarti X harus sama dengan G. Ya. Karena F-nya 1, 1, maka X harus sama dengan E. Itu selesai ya. Ya, kalau kita punya Fx sama dengan Fy, F-nya 1, 1 kan, berarti X sama dengan Y. Itu. Nah, Fx sama dengan Feg, F-nya 1, 1, berarti X harus sama dengan Eg. Good. Ini sifat basic ya, yang mendasar, yang nanti sangat berperan dalam diskusi selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di situ? Nah, nanti contoh, nanti soal sifat-sifat yang lain bisa disimak di buku sifat tambahan dan beberapa example ya, beberapa contoh yang tadi saya sebutkan sekalian dilihat. Jadi ya tadi enggak ada contoh lain di buku ya. Nah, ini mulai dari example 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Ini dikaitkan dengan kernel. Nah. Sudah ada yang mencoba mengerjakan example yang ada di buku? Oke, nomor 1 itu saya kira komentarnya sederhana ya, karena isomorfisme itu 1, 1 itu yang penting ya. Nah, maka kernel itu pasti isinya cuma identitas saja, betul ya? Jadi kalau kita punya isomorfisme, pasti kernelnya hanya isinya identitas saja. Itu yang kita sering dengan subgroup trivial ya. Trivial itu subgroup yang isinya identitas saja itu ya. Dulu ingat ya. Nomor 1 itu enggak terlalu susah, hanya komentar. Ya, nomor 2. Ini Anda sudah kenal GL dan SL ya. Kita punya R bintang, itu adalah grup bilangan, himpunan bilangan real yang tidak nol. Jadi non-zero real numbers under multiplication, itu R bintang ya. Kemudian GL2R Anda sudah tahu kemarin juga, ingat ya. Itu adalah himpunan matriks 2 kali 2 dengan entry-nya bilangan real dan determinannya tidak nol ya. Nah, itu grup di bawah operasi kali matriks ya. Nah, itu Anda sudah tahu. Nah, sekarang dibuat mapping ya dari GL2R ke R bintang, di mana matriks dipetakan ke determinannya. Kita bisa menunjukkan itu adalah suatu homomorfisme dan kita bisa mengidentifikasi kernelnya, gitu ya. Nah, itu. Jadi pemetaannya dari GL2R ke R bintang. Sebut saja pemetaannya pemetaan D, ya, determinan saya sebut D. D itu dari GL2R ke R bintang. Matriks dipetakan ke determinan matriks ya. Tuh. Nah, kita bisa menunjukkan ini adalah suatu homomorfisme ya. Nah, saya ambil 2 matriks A, B anggota
GL2R ya. Kita lihat D dari AB itu adalah determinan dari AB. Sesuai dengan sifat determinan, determinan A dikalikan determinan B. Berarti sama dengan DA, DB. Oke. Di sini adalah D ini suatu homomorfisme. Nah, sekarang apa kernelnya? Lihat ya. Kernel dari D itu adalah A anggota GL2R, sehingga determinan A sama dengan 1. Kan identitasnya di R bintang itu 1. Nah, ingat, anggota GL2R yang determinan 1 apa ini? SL, ya kan? Makanya di sini SL2R ya. Nah itu, makanya di sana disebut the kernel of determinant mapping is itu ya, adalah SL2R ini karena itu kernelnya. Kernelnya adalah semua matrik yang dipetakan ke 1 ya. Oke, itu nomor 2 ya. Ini karena kernel ini tidak hanya identitas saja isinya, berarti jelas homomorfismenya tidak satu ya. Kan SL2R itu isinya tidak hanya identitas saja kan, ada yang lain ya, banyak yang lain. Oke, yang nomor 3, pemetaan dari R bintang ke R bintang, X dipetakan ke harga mutlak X ya. Jadi ini P dari R bintang ke R bintang. Px sama dengan harga mutlak X. Ya udah, kernelnya ya, kalau homomorfisnya sifat dari harga mutlak ya. Harga mutlak dari hasil kali harga mutlak masing-masing kan. Jadi kalau bukti homomorfismenya XY anggota R bintang, PXY sama dengan harga mutlak XY, sama dengan mutlak X, harga mutlak Y. Sama dengan PX, PY ya. Kernelnya adalah anggota R plus ya, R bintang, sorry. Dimana di sini harga mutlak sama dengan 1 ya. PX sama dengan 1 toh. Nah, 1 itu berarti harga mutlaknya 1. X anggota R bintang, harga mutlak X sama dengan 1. Nah, kalau harga mutlaknya 1 ya 1 atau min 1 toh. Ya. Ya itu. Cara mengidentifikasi kernel. Soal nomor 4, example 4, itu pemetaan dari himpunan polinom ke himpunan polinom, di mana F dipetakan ke turunan dari F ya. Ini bukti homomorfismenya cukup menggunakan sifat turunan. Turunan dari jumlah akan sama dengan jumlah dari turunan ya, betul ya. Ini kan polinom ini grup di bawah operasi tambah ya. Kalau di bawah operasi kali, polinom bukan grup loh ya. Nah, tambah. Di situ tinggal memakai sifat turunan fungsi ya. Turunan dari hasil tambah fungsi sama dengan tambah dari turunan masing-masing ya. Itu saya kira enggak terlalu susah. Kemudian kernelnya itu kan yang dipetakan ke identitas. Identitasnya apa? 0. Karena tambah itu polinom 0. Jadi apa turunannya 0 gitu kan? Ya polinom konstan ya ta? Makanya di sini kernelnya adalah isinya himpunan semua polinom konstan ya. Yang enggak ada X-nya itu ya. Itu kalau diturunkan kan jadi 0 ya ta? Nah, di situ. Demikian juga yang nomor 5, ini mirip dengan yang berikan tadi, cuma ini versi lain menuliskannya ya.
Tadi saya menuliskan dari X ke kelasnya X, ini M ke M modulo N, sama aja ya. Ini berisinya sama. Kernelnya itu berarti yang dipetakan ke 0, toh? Nah, yang dipetakan ke 0 itu adalah kelipatan N. Ya, makanya di situ subgroup yang dibangun oleh N, ya, kelipatan dari N. Ya. Nomor 5 saya kira nggak terlalu susah. Ya, nanti bisa dilanjutkan lebih jauh. Nah, ini dari UN juga ada, masih ada lagi. Nah, nanti selanjutnya saya minta menyimak sifat-sifat tambahan yang ada di teorem 10.1 ya. 10.1 ini sebagian sudah didiskusikan, sebagian belum ya. Yang nomor 1 tadi sudah, ini memetakan identitas ke identitas gitu ya. Itu sudah. Kemudian yang nomor 4 juga sudah. Bahkan kita sudah sampai menyebutnya ke subgroup normal ya. Nah, jadi sifat yang lain itu sebagian sudah ada buktinya juga ya di sini. Kalau nomor 2 itu sebagai akibat dari pangkat ya, pangkat dan homomorfisme ya. Bahwa tapi di sini karena semua bilangan N di Z, berarti Anda membuktikannya harus dipartisi menjadi 3 macam. Untuk N-nya positif, N-nya 0, dan N-nya negatif ya. Kan nomor 2 itu ya. Karena kalau G dioperasikan sebanyak N itu kan berlaku kalau N-nya positif ya. Kalau N-nya negatif kan nggak boleh, masa G pangkat min 5, G dioperasikan sebanyak min 5 gitu ya. Nomor 1 oke. Nomor 2 ada yang mau mencoba? Nomor 2 tadi petunjuknya N-nya di kasus menjadi 3, yaitu positif, 0, dan negatif ya. Ini yang sudah ada buktinya detail di mana ini? Oh, nomor 1, 2 itu sudah sama dengan yang di isomorfisme komentarnya. Ya, kita ulangi lagi nggak apa-apa. Terus nomor 3, nah, ini menggunakan, ya nomor 3 itu menggunakan sifat kemarin akibat dari teorema Lagrange ya. Nah, itu bisa. Di sini ada keterangannya. Nomor 3 sudah ada petunjuk buktinya sebenarnya. Nomor bukti 4 juga menggunakan 1 ya. 4 sudah ada buktinya, 5 sudah ada, 6 sudah ada ya. Jadi yang nggak ada detailnya hanya 1, 2 ya. Ya, sebenarnya bisa Anda baca. Yang nomor 2 itu seperti tadi Pak Heri sampaikan, dibuat kasus N-nya. Ya. Kalau N-nya positif, berarti G pangkat N itu ya perkalian G sebanyak N gitu ya. Nah, itu. Jadi untuk yang nomor 2 itu bisa di case ya, dibuat kasus. Nomor 2 kalau N-nya positif yang pertama, N-nya positif berarti kita punya ya pi G pangkat N. Berarti kan sama aja dengan pi dari G, G, dan seterusnya. Nah, gitu ini sebanyak N. N faktor. Nah, karena pi itu adalah homomorfisme, berarti sama dengan pi G, ya. Ini sebanyak N juga. Nah, ini berarti pi G pangkat N, ya. Sesuai dengan kesimpulan yang di sana, ya. Kemudian kalau N-nya sama dengan 0, nah, pi G pangkat N itu sama aja dengan pi G pangkat 0, berarti sama aja dengan pi G pangkat 0 bakal dalam grup identitas. Identitas. Itu tadi dari G
G ke G garis ya. Ya, ini identitas dari G. Itu akan sama dengan identitas dari G garis. Itu sama aja dengan PG pangkat 0 ya. Nah, berarti sama aja dengan PG pangkat N. N-nya 0 ya toh? Oke, jadi N-nya 0 oke. Sekarang N-nya negatif. Nah, kalau N-nya negatif, kita setting misalkan T itu sama dengan min N. Ya. Berarti N sama dengan min T ya. Dengan T positif. Berarti ini kan positif ya. Nah, jadi PG pangkat N itu sama aja dengan PG pangkat min T. Dengan T-nya positif. Itu kan sama aja dengan apa? Pangkat min T kalau T-nya positif, itu kan sama aja dengan G inverse dipangkatkan T, betul? Ya, itu artinya. Berarti ini kurung. Nah, berarti T-nya kan positif ya. Ini kan sama aja dengan P, G inverse, ini sebanyak T. Nah, ini saya teruskan sini aja ya. Nah, ini akan sama dengan P, G inverse, dan seterusnya. Ini juga sebanyak T ya. Nah, ini akan sama dengan P, G inverse pangkat T. Ya. Terus gimana mengubahnya? Ingat, P, G inverse itu sama dengan PG diinverskan, betul ya? Ini berarti sama aja dengan PG diinverskan pangkat T, betul ya? Nah, berarti inverse pangkat T bersama dengan PG pangkat min T. Nah, selesai ya. Tuh. Jadi kalau negatif ditransformasi ke pangkat positif dulu ya. Sesuai dengan definisinya. Jadi G pangkat min T kalau T-nya positif itu diartikan gitu ya, pangkat negatif. Seperti pangkat min 5 itu adalah inverse dipangkatkan 5 kan ya. Nah, X pangkat 5 itu artinya adalah inverse dari X pangkat 5 itu ya. Nah, itu pengertiannya. Oke, itu nomor 2. Nomor 3 sudah ada petunjuknya ya. Di sini. Nah, itu nomor 3. Jika order G-nya itu hingga, PG, jadi order dari PG membagi order G. Dan jika G-nya juga hingga, maka order PG juga membagi order PG dan order G dan order PG ya. Secara umum, order PG membagi order G. Di sini ya ini implisit mengatakan dimisalkan aja order dari G-nya itu N ya. Ini sebenarnya menggabung dengan teorema Lagrange ya, akibat 2 dari teorema 41 itu teorema Lagrange. Jadi ingat waktu itu kalau ada X pangkat K sama dengan identitas, berarti apa? Kalau saya punya X pangkat K sama dengan identitas, berarti order X membagi K, betul? Halo? Di akibat teorema Lagrange, coba lihat ya. Ini ada petunjuknya, akibat 2 teorema 41 ya. Itu ini sebenarnya ya. Kalau saya punya X pangkat K sama dengan identitas, maka order X membagi K ya. Coba lihat itu di akibat 2 teorema 41 ya. Itu berarti X ya itu bisa dibuktikan. Dulu sudah ya, seingat saya sudah.
Jadi di sini kalau dimisalkan order G-nya itu N, order G-nya itu N, jadi yang nomor 3 tadi dimisalkan order G-nya itu N. Nah, jadi situ dihitung. Jadi kalau ini berarti kan G pangkat N itu identitas ya. G pangkat N identitas berarti Pi G pangkat N itu sama dengan Pi dari identitas ya. Nah, ya ini identitas domain, ini identitas kodomain ya, sehingga subindeks. Ini menurut tadi kan sama aja dengan Pi G dipangkatkan N. Ya. Nah, ingat dengan menggunakan ini tadi ya. Ya. Pi G pangkat N sama dengan identitas. Order Pi G membagi N ya. Nih, yang tadi digunakan ini ya. Kalau kita punya X pangkat N sama dengan identitas, maka order X membagi K ya. Nih, dari sini. Ya. Jadi kita punya Pi G pangkat N identitas, berarti order dari Pi G membagi N. Nah, N tadi kan order X, order G, jadi ini order Pi G membagi order G, gitu ya. Nah, itu jadi memakai sifat sebelumnya. Nanti kalau yang membagi, kalau grupnya itu hingga, ingat order unsur pasti membagi order grup, ya. Nah, ya. Di sini order unsur membagi order grup dipakai itu ya. Yang kesimpulan kedua bahwa Pi G itu membagi Pi G besar ya. Karena Pi G kecil anggota Pi G besar, betul ya. Nah, order unsur membagi order grup ya. Nah, ya. Pi G besar itu kan image ya. Image itu adalah subgroup ya. Nah, subgroup itu kan juga grup ya. Nah, itu. Jadi kalau yang kesimpulan kedua Pi G ya. Pi G kecil membagi Pi G besar, itu order unsur membagi order grup ya, dulu di akibat sebelumnya ya. Jadi kalau X itu berada di G, order X pasti membagi order G gitu ya. Pi G kecil berada di Pi G besar kan, berarti order Pi G kecil membagi order Pi G besar gitu ya. Nah itu. Oke, kemudian nomor 4 sudah, 5 dan 6. Nanti saya tugaskan Anda membaca karena di penjelasannya sudah lumayan lengkap ya. Waktunya sudah hampir habis. Oke, ada yang perlu disampaikan nanti nomor 5 dan 6 silakan dibaca ya. Ini kebetulan sudah komplit di sini keterangannya ya. Nih, to prove property 5, property 6 itu lengkap ya. Nah, apalagi 6 itu sudah lengkap ya. Nanti kalau ada masalah boleh ditulis di forum diskusi ya. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Oke. Nanti pekan depan kita akan memanfaatkan hasil tadi. Kalau kita punya homomorfisme, kita tadi punya kernel, itu adalah subgroup normal. Berarti nanti domain dibagi kernel merupakan grup faktor ya. Nah, nanti kita dalam teorema isomorfisme nanti kita akan membuktikan bahwa domain dibagi kernel itu nanti akan isomorfik dengan image ya. Nah, itu adalah yang disering disebut dengan the first isomorphism theorem ya. Teorema isomorfisme pertama. Nanti ada pertama, ada kedua, ada ketiga ya. Tapi kedua dan ketiga tidak terlalu esensial karena bukti dari teorema kedua ketiga didasarkan pada teorema pertama. Jadi kalau beberapa buku menganggapnya yang teorema kedua ketiga itu sebagai akibat dari teorema pertama ya. Itu bahan diskusi kita pekan depan, pekan terakhir kuliah ya. Nah, pekan ke-15 ya, pekan depan ya. Terus ingatkan tugasnya ya. Nah, tinggal 2 pekan lagi ya, Anda menyelesaikan tugas ya. Jangan tertawa loh. Kalau saya sedih gitu ya.
Soalnya waktunya hampir habis, tugasnya belum selesai, kan harus sedih ya. Kok Anda malah tertawa. Oke, kalau tidak ada bisa kita akhiri ya kuliah kita pagi ini. Sampai ketemu lagi di kuliah terakhir. Ya, kuliah terakhir pekan depan dengan topik teori isomorfisme. Pekan berikutnya UAS ya. Ya, terus Anda harus mengumpulkan tugas proyeknya ya. Nah, siap ya? Oh, siap, harus siap. Tetap semangat ya. Nah, semangat menjelang finish kan ya. Harus sprint ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.